Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan, Salam. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video saya ini. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Arnan. Saya merupakan mahasiswa D3 dari Program Studi Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial UNJ 2020. Di sini, saya akan membawakan tugas kebudayaan dan kesenian Indonesia dalam bentuk video YouTube, dikarenakan video ini untuk memenuhi tugas mata perkuliahan saya, yaitu Kesenian dan Kebudayaan Indonesia dengan NIM 14095200017. Di sini saya mengambil tema upacara adat Papua, yaitu perkawinan di dalam suku Biak. Oke, maka dari itu kita lanjutkan materinya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang saya bawakan dalam tujuan video saya kali ini. Di sini, saya memilih sistem kekerabatan, salah satu kebudayaan dari ketujuh unsur kebudayaan yang ada sebagai materi saya saat ini. Jadi, saat ini saya ingin menjelaskan yang dinamakan sistem kekerabatan atau organisasi. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan upaya antropologi untuk memahami pembentukan masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Kekerabatan berkaitan dengan pengertian perkawinan yang menjadi dasar pembentukan suatu komunitas. Di sini, saya memilih salah satu suku budaya yang berada di salah satu kabupaten di Papua. Kenapa harus Papua? Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini, bagian barat atau West New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat, karena Papua bisa merujuk kepada seluruh Papua Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, East New Guinea atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai oleh para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negaranya sendiri. Provinsi ini dulu dikenal hingga dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas privat. Nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut dengan Nugin Belanda, Dutch New Guinea. Asal kata Irian adalah ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Kata Papua sendiri berasal dari kata bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Pada tahun 2004 disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintahan Indonesia. Bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat.
Baik, lanjut ke dalam materi awal. Di sini saya akan menjelaskan sistem perkawinan masyarakat Biak. Papua atau yang dikenal dengan Pulau Burung Cendrawasih adalah provinsi di ujung timur Indonesia yang memiliki keragaman suku dan bahasa. Salah satu suku yang berada di Papua adalah suku Biak. Suku Biak adalah satu dari ratusan suku masyarakat adat dengan jumlah 29 kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Dikutip dari laman Antara News, masyarakat suku Biak yang hidup di berbagai tempat perantauan masih sangat menghormati kebiasaan tradisi pernikahan dengan budayanya dan adat yang dimilikinya. Pasalnya, tradisi itu telah diwariskan oleh orang tua nenek moyang mereka saat hendak menikahi dengan calon pengantin dari Papua. Lantas, bagaimana tradisi pernikahan suku Biak di Papua? Sama seperti aturan yang berada di wilayah lainnya, suku Biak juga memiliki proses lamaran sebelum melakukan pernikahan. Namun, apa bedanya? Bedanya, terdapat dua jenis lamaran dalam proses pernikahan suku Biak. Proses pertama yaitu Sanapen. Sanapen adalah prosesi yang digunakan oleh suku Biak yang seringkali menjodohkan anak-anaknya ketika masih di bawah umur. Kedua ada Fakfuken, yaitu proses lamaran yang dilakukan oleh calon pengantin setelah menginjak usia di atas 15 tahun. Pihak laki-laki akan mendatangi pihak perempuan dalam proses lamaran secara resmi. Dalam pinangan tersebut, pihak laki-laki akan membawakan kaken. Kaken itu adalah kalung atau gelang yang terbuat dari manik-manik. Kalau zaman dulu tuh dia menggunakan dari kulit kerang sebagai bahannya. Selanjutnya, sebagai simbol perkenalan juga, apabila lamaran tersebut diterima, maka pihak perempuan juga memberikan kaken sebagai simbol penerimaan. Pada tradisi pernikahan, masyarakat Biak zaman dahulu biasanya menggunakan kamfar sebagai mas kawinnya, yaitu sejenis gelang yang terbuat dari kulit kerang. Namun kini mas kawinnya dapat berubah roibena atau gelang perak, atau bahkan ada porselen dari Cina. Persiapan sebelum upacara pernikahan sudah dilakukan sehari sebelumnya, yang disimbolkan dengan acara makan bersama antar kedua calon pengantin dan seluruh kerabat laki-laki, hanya dari pihak ibu dari masing-masing calon. Acara makan bersama ini biasa disebut dengan istilah samrem. Selanjutnya, kemudian di pihak laki-laki dan perempuan akan menjalankan prosesi pengantaran mas kawin atau tradisi aram-aram. Tradisi aram-aram telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini masih ada di tengah kemajuan era teknologi modern. Dikutip dari laman Jubi, tradisi aram-aram menjadi sesuatu yang sangat sakral. Hal ini disebabkan karena harus diberikan kepada keluarga perempuan yang suatu saat nanti akan menyandang status sebagai istri dalam keluarga kerut atau marga. Sementara proses adat membayar mas kawin kepada keluarga perempuan adalah lambang dari penghormatan dan harga diri seorang calon pengantin. Maka laki-laki dari proses ini yaitu agar pengantin laki-laki dapat membawa istrinya untuk hidup berumah tangga guna meneruskan warisan bagi marga keluarga tertentu. Acara puncak dari upacara ini dilakukan di rumah dari pihak laki-laki. Calon pengantin perempuan akan datang ke rumah dari pihak laki-laki setelah dirias sedemikian rupa sesuai dengan adat yang berlaku di Biak. Penyerahan roibena diawali dari pihak perempuan sebagai simbol bahwa keluarga dari pihak perempuan telah menyerahkan mempelai perempuan sepenuhnya kepada pihak laki-laki. Pihak perempuan juga menyerahkan asyawur yang terdiri dari seperangkat senjata seperti panah, parang, dan tombak. Pihak keluarga laki-laki juga akan menyerahkan hal serupa sebagai simbol penerimaan
mempelai perempuan dan akan menjaganya seperti anaknya sendiri. Setelah proses penyerahan ini, upacara baru dilanjutkan dengan acara inti yang sebenarnya. Inti dari upacara pernikahan adat Papua ini terletak pada penyerahan seperangkat benda pusaka seperti panah, parang, dan tombaknya. Penyerahan benda pusaka ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan ke pihak keluarga laki-laki. Selanjutnya, pihak laki-laki akan membalasnya dengan memberikan hal yang sama sebagai lambang bahwa keluarga laki-laki menerima anak dari pihak keluarga perempuan dan akan menjaganya seperti anaknya sendiri. Kemudian ada proses pernikahan akan dilanjutkan dengan pemberian sebatang rokok seperti cerutu. Rokok yang berbentuk cerutu ini wajib dihisap oleh masing-masing mempelai. Proses menghisapkan cerutu dimulai dari pengantin laki-laki. Lalu tetua adat akan memberikan cerutu tersebut kepada masing-masing mempelai sebanyak 1 batang cerutu. Proses ini akan dibarengi dengan doa dan mantra yang akan dibacakan oleh tetua adat. Setelah itu, masing-masing mempelai menerima ubi. Keduanya akan saling menyuap ubi tersebut sebagai simbol bahwa keduanya telah sah menjadi suami istri. Upacara lalu diakhiri dengan makan bersama dengan keluarga dan tamu undangan yang datang. Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur West New Guinea Irian Jaya. Bersebelahan timurnya merupakan negara Papua New Guinea atau East New Guinea. Papua adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak budaya dan bermacam-macam di dalamnya. Di tanah Papua juga kita bisa temukan bermacam-macam suku yang mendiami beberapa wilayah di daratan Papua. Keagamaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Papua dan dalam hal kerukunan antar umat beragama di sana dapat dijadikan contoh bagi daerah lain. Kelompok asli di Papua terdiri atas 193 suku dengan 193 bahasa yang berbeda satu dengan yang lainnya, seperti suku Asmat, suku Kak Moro, suku Dani, dan suku Santani. Mengacu pada perbedaan topografi dan adat istiadat. Kesimpulan dari penjelasan video saya di atas
adalah bahwa kita harus bercermin kepada masyarakat tradisional untuk menata hubungan kita dengan alam. Demi keberlanjutan hidup manusia, masyarakat tradisional telah membuktikannya dan berhasil mewariskan bumi ini dalam keadaan tidak tercemar kepada kita di waktu sekarang untuk memanfaatkannya dan menikmati kehidupan di atasnya. Keberhasilan itu merupakan perwujudan nyata dari ketaatan mereka terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta sikap yang mereka kembangkan dalam kebudayaan untuk menjaga dan melestarikan alam. Berbagai sumber daya alam yang dinikmati sekarang sesungguhnya merupakan bukti nyata dari keberhasilan masyarakat tradisional pada masa lampau untuk menjaga kelestarian dan mewariskan bagi kita di waktu sekarang. Itulah tradisi pernikahan suku Biak Pulau Burung Cendrawasih di ujung timur Indonesia. Unik ya kawan? Berakhir sudah video saya kali ini. Mungkin sedikit informasi di atas dapat membantu para penonton untuk memahami lebih dalam tentang budaya pernikahan suku Biak dan menambah wawasan kalian. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jika ada kekurangan, itulah tradisi pernikahan suku Biak yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pulau Burung Cendrawasih di ujung timur Indonesia. Unik ya kawan. Berakhir sudah video saya kali ini. Mungkin sedikit informasi di atas dapat membantu kalian para penonton untuk memahami lebih dalam tentang budaya pernikahan suku Biak. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.